محمد في 7 سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد قلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة محمد وصل على سيدنا محمد ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد وملائكته وصل على سيدنا محمد من خلقك وصل على سيدنا محمد من خلقك وصل على سيدنا محمد والرمال والحصى وصل على سيدنا محمد والمدر وأثقالها سيدنا محمد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد جارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد زخراتي في مشارق الأرض ومغاربها وقبلتها وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد والحصى وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد عذبة وصل على سيدنا محمد الملحة وصل على سيدنا محمد على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد خلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد خلائق في النار وصل على سيدنا محمد وترضى وصل على سيدنا محمد ما يحبك ويرضى وصل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita di bulan Syawal ini sehingga datang Ramadan kita sudah mudah panen tadi, sehingga kita bisa menikmati. Ya, harusnya kita di umur yang sudah dewasa ini harusnya kita sudah berusaha nikmati. Ya, harusnya kita sudah menjadi
menjadi guru-guru buat diri kita, guru buat anak kita, guru buat keluarga kita. Harusnya kita sudah menjadi orang yang pertama istiqomah, jadi orang yang pertama banyak ibadah, jadi orang yang pertama banyak puasa, jadi orang yang pertama yang mendidik ya, di rumah tangga kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama, di pendidik yang pertama di rumah tangganya. Nah, harusnya kita sudah tadi dulu. Saat ini sudah umur 40, sudah umur 50, sudah umur 60, belum lagi jadi orang yang utama. Nah, jamu itu tidak menjadi masalah bagi kita selagi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa mengamalkan ibadah dan mengamalkan amalan-amalan ilmunya dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nikmat betul ya apabila seorang orang tua itu melihat anak-anaknya soleh-solehah. Itu paling nikmat ya. Paling bahagia orang tua itu melihat anak-anaknya itu soleh-solehah. Ya, kalau sukses dunia tentunya ya. Tapi kita takutkan anak-anak kita itu sukses dunianya namun akhiratnya tidak sukses. Itulah soleh-soleh itu yang utama. Jadi kita tidak mau anak-anak kita itu hanya sukses dunia namun tidak sukses di akhirat. Kita tidak mau tatkala kita sampai di pintu surganya Allah, dipersilahkan masuk fadkhuluha aminin. Masuklah ke dalam surgaku dengan aman, dengan senang, dengan bahagia. Baru masuk sebentar, Allah, mana bini aku, mana laki aku, ya Allah, mana suami aku, ya Allah. Kata Allah, belum ketemu. Ya, belum ada ucapnya tuh suaminya di surga ini. Sedih nggak? Sedih. Baru masuk, mana suami istri? Kata malaikat, ucapnya belum ada di absennya. Nah, sedih. Tatkala kita sudah bertemu dengan suami istri kita di dalam surga, mana anakku ya Allah, namanya bulan-bulan. Nah, kita malaikat kan, ucapnya ini jauh namanya. Nah, kata dia, ya. Mana mantuku ya Allah, namanya bulan. Ucapnya belum ada nih, jauh nih yang namanya ini. Sedih kita, yang kita inginkan ya anak-anak kita itu bukan hanya sukses di dunia, namun juga sukses di akhirat. Kita inginkan anak-anak itu kalau tidak sukses di dunia, sudah cukup jadi orang soleh-soleh, sudah cukup. Karena dunia ini sebentar, karena dunia ini untuk ibadah, karena dunia ini untuk taat. Ya. Kalau hanya sukses di dunia, maka itu tidak menyebabkan kebahagiaan selama-lamanya. Kalau bisa sukses dunia, alhamdulillah. Ya. Kita menginginkan di dalam surga nanti kita dapat berkumpul bersama keluarga kita, keluarga kecil kita, anak istri kita. Kita menginginkan di akhirat kita dapat berkumpul dengan keluarga besar kita, anak mantu kita, ya, bibi kita, paman kita, kakek kita, nenek kita, besan kita, semuanya dapat berkumpul. Nah, inilah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang luar biasa, ya, yang kita harapkan. Oleh karena itu, ya, kesempatan kita saat ini masih berada atau bersama orang-orang ahli majelis, ya, majelis ilmi Gerahati ini, ya, harapan kita agar majelis ini menjadi perantara kita untuk bahagia dunia akhirat, insyaallah, amin. Nah, majelis ini senantiasa langgeng sampai akhir kiamat, insyaallah, amin. Sehingga kita dapat ibadah dekat kepada Allah, dapat istiqomah dengan ibadah-ibadah kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin, ya, salah satu murid kita dia wafat di majelis. Ya, dia meninggal di majelis. Ya, akhir majelis kita malam Sabtu, jadi malam Minggu. Malam Sabtu dia nazaknya di majelis. Akhir hayatnya dia syahadat. Akhir hayatnya dia mengucapkan kebaikan-kebaikan. Inilah kenikmatan dalam kehidupan kita tatkala ya kita di akhir hayat kita bersyahadaten, di akhir hayat kita beribadah, berzikir, di akhir hayat kita tenang dan bahagia, ya, dikarenakan amalan-amalannya yang baik. Dia adalah ya niatnya dari Jakarta itu Palembang bersama gurunya, berkhidmat pada gurunya, kemudian ya dia niatnya sudah baik, akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan yang baik. Ya, keinginan kita demikian.
dengan kita cinta kepada kebaikan, cinta dengan amal soleh, cinta dengan orang-orang baik, tempat-tempat yang baik, insya Allah kita diwafatkan nanti. Ya, setelah kita boleh lihat cucu-cucu kita sukses, kita lihat buyut-buyut kita, cicit-cicit kita jadi orang, jadi banyak umur insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi orang-orang yang istiqomah dengan amaliyahnya, ya, sholat subuhnya dia bangun sebelum subuh sudah, ya, sholat zuhurnya sebelum azan dia sudah bersiap, sudah wudhu, sholat asarnya begitu dan seterusnya. Istiqomah dengan amaliyahnya, dia berzikir, ada zikiran dia setelah zuhur, setelah sholat ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, baca ayat kursi, baca ini dan itu. Terus dia istiqomah. Hari Senin dia puasa, hari Kamis dia puasa. Terus dia istiqomah. Dia jadi orang tua sebagai pemimpin rumah tangga mencari rezeki yang halal dengan keringat, dengan panasnya, dengan pikirnya dan seterusnya. Terus dia istiqomah buat kebaikan, buat ketaatan. Dan dia jadi ibu rumah tangga dengan capeknya, dengan keringatnya, dengan sedihnya, dengan susahnya, dengan segala macam ujian dalam rumah tangga itu. Terus dia istiqomah, dikarenakan ini adalah jihad, usaha kita untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya daripada amalan-amalan yang kita lakukan, istiqomah. Makanya dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih afdal daripada 1000 karomah. Ya, kalau orang wali-wali itu punya karomah, ya, dia bisa menjadikan daun jadi uang. Misalkan orang wali ya, punya karomah. Misalkan orang wali punya karomah dengan doa-doanya, ya, yang makbul, maka orang yang istiqomah itu lebih baik, lebih afdal 1000 kali daripada mereka. Orang wali punya kelebihan, misalkan omongannya langsung talk chair, maka orang yang istiqomah lebih afdal daripada orang yang wali, mereka dengan karomahnya. Nah, jadi orang yang istiqomah tadi dengan amalan-amalannya itu, maka Allah katakan bagi orang-orang yang istiqomah, maka tatkala mereka datang ajal mereka, dalam tafsir yang lain, tatkala mereka sudah berada di alam kubur mereka, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mereka terus berucap Allah Tuhan kami, kemudian istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat tatkala, ya, mereka sudah berada di alam kuburnya, malaikat turun begitu banyaknya. Dan mereka mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka katakan alla takhafu wa la tahzanu, sekali-kali kalian wahai orang yang soleh, wahai orang-orang yang soleha, jangan kalian takut, ya. Jadi tatkala jasad seseorang itu sudah dimasukkan di dalam kuburnya, tatkala mereka dikembalikan lagi ruhnya dan mereka didatangi oleh malaikat, namun bagi orang-orang yang soleh-soleha didatangi malaikat yang wajahnya cerah, wajahnya putih bercahaya, sehingga terkagum-kagum, siapa anda, siapa kalian ini yang wajahnya bercahaya. Mereka katakan saya adalah malaikat Jibril, satu lagi mengatakan saya adalah malaikat Mikail, ya, yang lainnya anak buahnya kalau datang, ya. Mereka katakan la takhafu wa la tahzanu, tidak usah takut ibu, tidak usah takut bapak, ya. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah, kami akan menjaga kalian di dunia sampai akhirat. Nah, dalam hal ini mereka katakan, ya, bervariasi. Bagi orang-orang terbagi 5, katakan oleh ulama. Yang pertama akan disampaikan kepada orang yang mukminin, orang yang beriman kepada Allah, imannya kuat. Sampai penyampaian malaikat, tidak usah takut, tidak usah ragu, kami adalah yang menjaga dunia sampai akhirat kalian. Maka katakan la takhafu bi ta'bidil adab, tidak usah takut kalian akan mendapatkan azab nanti, tidak usah takut.
Ya, sesungguhnya tushfa'ul anbiya was-salihun. Sesungguhnya orang-orang soleh dan orang-orang para nabi itu mereka akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang mukmin. Harapannya kita menjadi orang mukmin, mukminah insyaallah. Ya, yang mana mereka malaikat mengatakan Allah akan memberikan bantuan syafaat kepada kalian orang mukmin dan orang-orang para nabi. Sehingga mereka tenang bagi orang mukmin mukminah. Sehingga mereka tersenyum lebar bagi mereka. Mereka tidak ada rasa takut lagi menjalani kehidupan di akhirat, mulai dari alam barzakh sampai alam akhirat, negeri akhirat. Yang kedua, bagi orang mukhlisun, bagi orang-orang yang beramalnya suka ikhlas di dunia, dia infaknya ikhlas, dia amalnya ikhlas untuk Allah, dia mengabdi kepada keluarganya ikhlas, dia mencari rezeki buat keluarganya ikhlas, dia ibadah kepada Allah betul-betul dia ingin bersyukur dan ingin senantiasa dekat kepada Allah, mencari ridhonya, ikhlas ibadahnya, ikhlas dalam puasanya untuk Allah, puasaku untuk Allah, engkau ya Allah, mendidikku, anakku dan semuanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang ikhlas, maka Allah, para malaikat menyampaikan kepada mereka, la takhafu ala raddi a'malikum, kalian jangan takut akan ditolaknya amal-amal kalian. Fa in a'malukum makbulah, ketahuilah amal-amal kalian bagi orang-orang yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut. Makanya setelah kita sholat, maka baca Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah doa ibadah kami ya Allah, terimalah amalia kami ya Allah. Bahkan kita berdoa seperti doanya apa yang katakan oleh mereka para malaikat, ya, ma'abadnaka haqqa ibadatik ya Allah, walaupun kami selalu bertasbih, selalu rukuk, selalu sujud, selalu pontang-panting melakukan perintahmu, kami belum ibadah kepadamu dengan hakikatnya ibadah.